Baik, perkenalkan nama saya Bayu Pramana dan pada hari ini saya akan membawakan materi edukasi mengenai COVID-19 dan pencegahannya, yaitu yang berjudul penerapan PHBS dalam upaya menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Adapun bahasan yang akan saya sampaikan yaitu ada 3. Yang pertama itu pengetahuan dasar mengenai COVID-19, yang kedua konsep new normal, dan yang ketiga itu pencegahan COVID-19 dengan PHBS. Yang pertama, dari pengertian COVID-19. Kita sering mendengar bahwa orang-orang atau pemerintah menyebut COVID-19 ini sebagai pandemi COVID-19. Namun, terkadang kita tidak menyadari apakah arti pandemi tersebut. Jadi, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya. Jadi, COVID-19 itu merupakan sindrom pernapasan akut tipe berat yang disebabkan oleh virus corona SARS-CoV tipe 2. Jadi yang dimasukkan dengan pandemi tersebut adalah penyebaran penyakit terjadi secara global di seluruh dunia. Jadi penyakit dari virus corona atau COVID-19 ini telah menyebar secara global atau ke seluruh dunia. Baik, bagaimana awal dari kasus COVID-19? Jadi dari yang pertama itu, kasus terjadi pertama kali pada akhir 2019. Di mana terdapat 50 orang terinfeksi pneumonia berat atau peradangan pada paru-paru pada wilayah Cina, yaitu tepatnya di Pasar Hunan. Pasar tersebut diketahui menjual makanan seperti kelelawar, katak, burung, marmut, dan kelinci. Mohon maaf, bukan makanan tapi daging hewan. Dan yang menjadi sorotan kita adalah kelelawar. Lalu dilanjutkan dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa daging atau hewan yang dijual di pasar tersebut positif terinfeksi. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2020, kasus pneumonia berat tersebut diketahui berasal dari novel coronavirus. Yang kemudian setelah dilakukan investigasi lanjut, ternyata terdapat adanya penyebaran virus dari manusia ke manusia dan hanya bukan dari pasar tersebut. Jadi untuk selanjutnya yaitu bagaimana karakteristik infeksi dari COVID-19. Jadi bagian tersebut menjelaskan bahwa berbagai macam jenis hewan seperti burung, kelelawar, tikus, dan hewan-hewan lainnya itu dapat membawa virus corona. Jadi dapat disimpulkan bahwa virus corona itu hostnya beragam. Yang kita sorot di sini adalah hewan yaitu kelelawar, di mana kelelawar menjadi key host dari SARS-CoV tipe 2 atau virus dari corona itu sendiri, yang menular ketika kita memakan makanan yang terinfeksi, memakan daging kelelawar tersebut yang terinfeksi, serta berinteraksi langsung dengan orang sakit tanpa adanya alat perlindungan diri. Jadi untuk tanda dan gejala utama dari COVID-19 tersebut ada 3, yaitu batuk, demam, dan sesak napas. Jadi ini cara penularan dari COVID-19, yaitu yang pertama dari manusia ke manusia, dari lingkungan ke manusia, dan yang ketiga itu masih diragukan, yaitu dari hewan ke manusia. Jadi dari manusia ke manusia itu menular melalui droplet yang dilepaskan melalui bersin, batuk, maupun berbicara dengan orang yang positif tanpa APD atau alat pelindungan diri. Jadi jarak terjauh droplet ini adalah 2 meter. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk melakukan physical distancing sejauh 2 meter. Selanjutnya, lingkungan ke manusia. Jadi dari lingkungan ke manusia ini dapat tertular karena kita menyentuh benda-benda yang terkontaminasi tanpa APD atau alat perlindungan diri. Jadi virus dapat masuk ke tubuh manusia melalui mata, hidung, dan mulut. Yang terakhir ini adalah hewan ke manusia. Walaupun virus corona awalnya dicurigai penularannya dari kelelawar, namun risiko penularan dari hewan belum dapat dipastikan.
artinya belum dapat ditentukan bagaimana caranya hewan bisa menularkan virus tersebut ke manusia. Jadi untuk penelitian terbaru oleh WHO, yaitu penularan virus melalui airborne atau udara, di mana virus corona atau COVID-19 dapat menginfeksi tubuh manusia melalui udara, yaitu ketika kita menghirup udara di mana terdapat orang banyak di sekitar kita dan kita menghirup udara tersebut dan kita dapat terinfeksi. Namun ini masih bersifat penelitian. Untuk kelanjutannya dapat kita lihat pada berita maupun situs WHO. Untuk selanjutnya, yaitu faktor risiko. Pada dasarnya, virus corona dapat menginfeksi semua usia, baik dari bayi hingga lanjut usia. Namun yang membedakannya adalah usia, pola hidup, dan faktor penyakit penyerta dari orang tersebut. Di mana infeksi virus corona atau COVID-19 akan semakin berat pada orang yang terinfeksi dengan golongan sebagai berikut, yaitu perokok, usia di atas 65 tahun, dan dengan penyakit penyerta seperti jantung, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Jadi, untuk menghindari hal tersebut, pola hidup dan pentingnya tindakan pencegahan harus diutamakan. Untuk selanjutnya, gejala dan tanda. Masa inkubasi yaitu 14 hari. Maksud dari masa inkubasi adalah waktu yang diperlukan dari orang mulai terpapar oleh virus hingga orang tersebut timbul gejala penyakit. Jadi untuk virus corona ini adalah 14 hari. Maka dari itu penting dari kita untuk melakukan karantina 14 hari setelah kita merasa bahwa diri kita pernah bertemu, berinteraksi, ataupun berada dalam wilayah yang terinfeksi virus corona. Untuk selanjutnya adalah gejala awal, yang seperti saya katakan tadi, ada 3 gejala utama, dan berikut merupakan gejala awalnya, yaitu batuk, demam, nyeri, sakit kepala, sesak napas, sakit tenggorokan, diare, mual, dan muntah, dan hilangnya indera penciuman dan rasa. Walaupun gejala ini tidak selalu terjadi, namun ada pentingnya kita patut untuk waspada. Untuk selanjutnya, kapan gejala tersebut dikatakan sebagai darurat, di mana terdapat kesulitan bernapas, nyeri menetap atau terasa tertekan di dada, kekalutan, tidak mampu bangun atau tetap terjaga, dan bibir dan wajah berwarna kebiruan. Ketika kita menemui orang atau keluarga dengan kondisi sudah seperti ini, segera laporkan ke fasilitas kesehatan terdekat. Bagaimana orang dapat dikatakan positif COVID-19? Orang dapat dikatakan positif COVID-19 jika dari hasil pemeriksaan PCR, orang tersebut dikatakan positif. Apakah sudah ada obatnya untuk COVID-19? Untuk saat ini, belum ditemukan adanya obat atau obat tersebut masih dikembangkan, yaitu dalam status yaitu trial, yaitu dalam masih percobaan. Percobaan obat ini telah dilakukan di beberapa negara, yaitu obatnya bernama Remdesivir. Namun obat ini masih bersifat percobaan dan belum diumumkan sebagai obat dari virus corona. Jadi untuk obat antivirus corona atau COVID-19 ini belum ada. Namun dapat dicegah. Selanjutnya kita akan membahas tentang era new normal. Apakah ini dimaksud dengan new normal? New normal merupakan pola kehidupan baru dalam menjalankan aktivitas secara normal, tetapi tetap berpegang dengan protokol COVID-19 guna untuk mencegah penularannya. Berikut merupakan hal yang harus diingat saat new normal, yaitu cara gampang mengingatnya, yaitu dengan konsep 4 sehat 5 sempurna, yaitu 4 sehat dengan menggunakan masker, physical distancing sejauh 2 meter, mencuci tangan dengan teknik yang benar, istirahat cukup,
dan tetap tenang, lalu berpikir positif. Lalu disempurnakan dengan 5 sempurna, yaitu makan dengan gizi seimbang. Ya, makan dengan gizi seimbang. Untuk istilah new normal banyak disalahartikan oleh masyarakat, maka dari itu pemerintah sedang mencoba untuk merevisinya kembali. Mari kita cegah COVID-19 dengan cara mengubah gaya hidup. Kunci dari suatu penyakit agar kita tidak tertular atau terkena suatu penyakit adalah dengan menggunakan konsep pola hidup yang bersih dan sehat, di mana terdiri atas mencuci tangan, mencuci pakaian, dan mandi ketika datang dari bepergian, makan dengan gizi seimbang dan cukup, olahraga dan aktivitas fisik yang cukup, menjaga kesehatan psikologis. Jadi untuk selanjutnya, kita akan membahas cara mencuci tangan yang benar menurut WHO. WHO menganjurkan bahwa cuci tangan setidaknya 20 detik. Untuk gambar yang pertama itu sebelah kiri menjelaskan bahwa kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air ketika tangan kita jelas terlihat kotor, ketika tangan kita terdapat kotoran, dan jika tangan kita tidak terlihat adanya kotoran atau kita tidak melihat adanya noda-noda di tangan kita, maka kita harus mencuci tangan kita dengan menggunakan hand sanitizer atau alcohol based hand rub. Atau bisa juga kita menggunakan sabun dan air yang mengalir. Untuk gambar nomor 2 menjelaskan kapan saja kita harus mencuci tangan, yaitu saat batuk, sehabis batuk atau bersin, saat merawat orang sakit, sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah makan, setelah menggunakan toilet, ketika tangan terlihat ada kotoran, dan setelah berinteraksi dengan hewan ataupun kotoran dari hewan tersebut. Adapun 11 langkah mencuci tangan dengan benar menurut WHO. Bisa dilihat ada 11 langkah. Jadi yang pertama itu basahi tangan dengan air, kemudian tuangkan sabun, gosokkan pada telapak tangan, kemudian gosok punggung tangan dengan jari yang terkait. Lalu lakukan hal yang bergantian. Untuk selanjutnya gosok kedua telapak tangan dengan jari yang terkait. Kemudian kedua telapak tangan saling berhadapan, kemudian jari saling mengunci, kemudian gosok. Untuk selanjutnya tahap nomor 6, itu kita membersihkan jempol kita dengan gerakan menggenggam, lalu memutar, dan lakukan sebaliknya. Lalu tahap selanjutnya kita menguncupkan jari kita dan lakukan gerakan memutar untuk membersihkan noda-noda yang berada pada kuku kita. Untuk selanjutnya kita bilas dengan air yang mengalir, lalu keringkan dengan tisu. Kemudian tisu yang kita pakai untuk mengeringkan tangan tadi kita gunakan untuk mematikan air. Lalu tangan kita akan bersih dan aman. Kemudian konsep gizi yang cukup dan seimbang. Kita mulai dari piramida yang paling bawah. Bagian yang paling bawah menunjukkan bahwa sumber energi utama kita adalah karbohidrat, yaitu nasi, jagung, kentang, itu merupakan sumber karbohidrat dengan porsi 3-4 porsi per hari. Untuk nomor 2 itu adalah sayur dan buah. Sayur dan buah mengandung serat dan vitamin serta mineral, di mana sayur kita harus mengonsumsinya 3-4 porsi per hari dan buah itu 2-3 porsi per hari. Kemudian piramida ketiga yaitu ikan, susu, daging, kacang-kacangan atau disebut dengan lauk pauk, yang dimana kaya protein dan lemak yang kita harus konsumsi 2-4 porsi per hari. Sedangkan puncaknya yaitu gula, garam, dan minyak. Kita harus mengkonsumsinya dengan secukupnya, yaitu gula yaitu 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan. Kemudian diimbangi dengan meminum air putih 8 gelas per hari, itu minimalnya. Dan jangan lupa juga kita memantau berat badan kita dan melakukan aktivitas fisik seperti
Contohnya bersih-bersih rumah, bersepeda, berjalan, senam, dan juga jangan lupa kita mencuci tangan sebelum makan untuk menjaga kebersihan tangan kita. Selanjutnya adalah olahraga dan aktivitas fisik yang cukup, di mana WHO menyarankan agar aktivitas fisik ringan sebanyak 3-4 menit dengan intensitas ringan seperti contohnya jalan kaki dan juga pemanasan atau stretching. Kemudian WHO membaginya berdasarkan usia, yaitu anak-anak dan dewasa. Untuk anak-anak, aktivitas fisik dengan intensitas sedang selama 60 menit per hari, yaitu dengan jumlah 3 kali seminggu. Dan untuk dewasa, aktivitas fisik intensitas sedang selama 150 menit per hari selama 3 kali seminggu. Untuk aktivitas fisik dengan intensitas sedang, contohnya dapat dilakukan dengan berkebun dan berjalan cepat. Kemudian ada juga manfaat olahraga dan aktivitas fisik yang kita lakukan rutin, yaitu yang pertama itu menjaga kesehatan pikiran dan juga mental. Yang kedua, menjaga mood, yaitu dengan mencegah atau mengurangi risiko terjadinya depresi. Yang terakhir itu adalah terhindar dari penyakit tidak menular seperti diabetes. Kemudian kita juga harus menjaga kesehatan psikologis kita dengan mengikuti anjuran dari WHO pada gambar ini. Jadi yang pertama itu, jangan senantiasa kita menanggung segala perasaan buruk sendiri seperti sedih, stres, bingung, dan takut. Ketika kita mengalami hal seperti ini, segera bicarakan atau curhat dengan teman maupun keluarga. Dan jangan kita tanggung sendiri, karena itu akan memperburuk kondisi psikologis kita, sehingga timbullah stres. Untuk selanjutnya, tetaplah berpola hidup sehat, seperti makan makanan sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di atas, tidur dengan cukup, olahraga cukup, dan tetap menjaga komunikasi dengan teman maupun keluarga. Untuk selanjutnya, jangan menggunakan rokok, alkohol, maupun obat-obatan terlarang sebagai jalan keluar dari hadirnya stres. Untuk selanjutnya, ketika kita ingin mencari tentang fakta-fakta mengenai penyakit maupun COVID-19, carilah sumber yang terpercaya seperti WHO, CDC, Kemenkes, dan juga sumber yang lain-lain yang terjamin kebenarannya. Kemudian, kurangi kekhawatiran dan kegelisahan dengan mengurangi menonton atau mendengar sesuatu yang Anda anggap sebagai hal yang menimbulkan stres. Jadi kita harus mengurangi menonton sesuatu atau mendengar sesuatu yang kita anggap sebagai hal yang menyebabkan stres, dan perbanyaklah waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Jadi yang terakhir, tetap kembangkan keterampilan atau hobi Anda. Mohon maaf, karena dengan mengembangkan hobi dan juga keterampilan akan menghindarkan kita dari stres juga. Untuk selanjutnya adalah etika batuk dan bersin. Jadi yang pertama itu, ketika kita akan batuk dan juga bersin, segera ambil tisu, kemudian tutup hidung dan juga mulut. Kemudian buanglah tisu pada tempatnya. Dan jika kita lupa membawa tisu, maka gunakanlah siku sebagai tempat kita bersin maupun batuk, dan jangan menggunakan telapak tangan. Setelah kita mengalami bersin dan batuk, ingatlah untuk mencuci tangan. Selanjutnya adalah penggunaan masker. Jadi dalam penggunaan masker, itu utamanya harus menutupi hidung dan mulut, dan bukan salah satunya. Adapun jenis masker yang saya jabarkan di sini, yaitu masker kain, ini umumnya dipakai oleh orang sehat dan dapat digunakan di tempat umum dan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan tetap menjaga jarak, yaitu 2 meter. Untuk masker kain dapat dicuci kembali.
Kemudian jenis masker bedah. Masker bedah ini digunakan untuk tim medis dan juga orang yang sedang sakit. Kemudian masker ini adalah sekali pakai dan tidak dapat dicuci kembali. Masker ini harus dibuang pada tempat sampah dengan catatan sudah diberi disinfektan, sudah dirusak, dan sudah dimasukkan ke wadah plastik. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan setelah membuang masker bedah tersebut. Jadi ini merupakan hal yang perlu kita ingat. Hanya dengan masker tidak akan menjamin bahwa kita akan tidak tertular COVID-19. Jadi kita harus memperhatikan juga pola hidup kita dan juga protokol dari COVID-19. Jadi yang terakhir adalah bagaimana cara penggunaan disinfektan dengan benar. Jadi yang pertama, kita tidak perlu menyemprot disinfektan ke tubuh orang secara langsung. Mengapa demikian? Karena disinfektan tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya, sehingga ketika kita menyemprotkan langsung ke tubuh orang tersebut, tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan mengalami sakit pernapasan utamanya dan juga reaksi alergi. Untuk selanjutnya, sebelum kita menyemprotkan desinfektan, pastikan ventilasi udaranya baik. Dan untuk barang-barang yang akan disemprot, kita perhatikan terlebih dahulu jika permukaannya kotor, maka kita bersihkan terlebih dahulu dengan air dan sabun, baru kita semprotkan. Untuk barang-barang yang akan disemprotkan desinfektan, itu sebaiknya benda-benda yang sering kita gunakan atau sering kita sentuh. Berikut merupakan sumber rujukan yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Jika teman-teman ingin membacanya, bisa dicari sumber tersebut di Google. Baik, terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga kekeliruan yang saya sampaikan pada materi ini. Jadi, terima kasih.